Shalom. Di tengah hidup yang sulit, pernahkah kita bertanya, Tuhan itu sebenarnya siapa? Saat jawaban terasa tidak ada dan hati dipenuhi kebingungan. Hari ini kita akan mendengar sebuah kisah yang mungkin akan mengubah cara kita melihat Tuhan. Mari dengarkan dengan hati yang terbuka. Nama saya Ingvi Rizky Ramadan. Perkenalkan, saya adalah anak pertama dari ke-8 saudara. Dan dulu saya lahir di bulan Ramadan. Seperti bulan ini ketika saya bersaksi bagaimana saya dipilih oleh Tuhan. Dan seperti anak-anak Muslim pada zaman itu, saya sudah diajarkan oleh ibu saya untuk mengaji di umur 4 tahun. Saya mengaji dan umur 6 tahun saya sudah bisa membaca Al-Quran. Tetapi memang pada saat itu kondisi keluarga saya tidak baik-baik saja menurut dalam bidang perekonomian. Mereka, orang tua saya sangatlah minus ya. Kemudian juga maaf kata dalam berperilaku dan juga teladan, saya tidak mendapatkan hal itu di dalam kehidupan mereka. Tetapi saya tetap disekolahkan dengan basic sekolah Islam ya, madrasah begitu ya, dari TK, SD sampai SMP. Saya sekolah Muslim, saya sekolah Islam. Baru SMA-nya saya sekolah di negeri. Jadi saya dan adik-adik saya semua adalah anak-anak yang bertumbuh di dalam kefanatikan, tetapi kami mengalami yang namanya broken home, sehingga kami semua tumbuh besar dengan luka batin dan juga suasana hati yang begitu pedih ya, karena di satu sisi lain kami mengerti bahwa kami harus taat kepada orang tua yang mengajarkan kami untuk rajin ibadah, rajin berpuasa, rajin mengaji, sholat ya. Tetapi kemudian kami bertumbuh menjadi seorang anak, remaja, bahkan dewasa yang kosong, yang sakit, yang luka ya. Dan saya pada masa kecil sudah harus untuk mencari nafkah untuk diri saya dan juga untuk adik-adik saya. Ya, saya dan adik saya juga, kami sudah mencari uang dengan cara berjualan itu sudah mulai SD. Ya, di sekolah yang saya bangga-banggakan ya, tetapi di situ saya malah merasakan bulian ya, di mana saya dibully menjadi anak orang yang miskin, anak orang yang tidak bisa menyekolahkan anaknya, sehingga kami harus membayar sekolah sendiri. Dan sampai saya SMA. Saya harus terjun ke jalanan karena saya harus mengamen dan jualan koran di jalanan untuk menghidupi saya, membayar sekolah saya, dan juga untuk seisi keluarga saya. Nah, pada saya remaja itu
usia SMA, saya mulai terguncang. Saya mulai mengutuki diri saya sendiri. Mengapa saya harus lahir di dunia ini? Mengapa hanya penderitaan yang datang silih berganti. Dari saya kecil, umur 9 tahun, saya sudah harus bekerja sampai saya SMA. Dan saya terus mengalami bullying dari teman-teman, dari tetangga, dari orang-orang yang mengerti saya mengamen. Kemudian saya juga pernah ditangkap oleh Pol PP dan mengakibatkan saya 3 kali masuk ke dalam dinas sosial karena saya bekerja pada waktu itu masih di bawah umur dan saya ngamen kan tidak boleh untuk ngamen di jalanan. Tapi apa boleh buat, meskipun saya keluar masuk dinas sosial, saya tetap harus mengamen dan menjual koran karena hanya itulah yang bisa saya lakukan untuk menghidupi perut saya dan adik-adik saya. Ya, tetapi di dalam keadaan saya itu saya pada saat saya ada di dalam dinas sosial itu saya sholat, ya, saya sholat. Saya bertanya kepada Tuhan saya waktu itu, mengapa ini terjadi? Mengapa semua kau timpakan kepadaku? Mengapa tidak mati saja saya di dalam kandungan ibu saya? Dan ketika itu saya sudah mau Eptanas. 7 hari lagi saya Eptanas dan saya belum dikeluarkan dari jeruji besi itu. Karena saya benar-benar seperti ada di dalam penjara. Saya setiap hari berteriak dan menggedor pintu jeruji besi itu. Saya berkata, tolong saya ingin sekolah, saya uh, ingin meneruskan masa depan saya. Saya sambil mengetok jeruji besi itu ya, tak 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 gitu. Setiap pagi saya berkata demikian. Akhirnya mungkin kepala dinas sosialnya berisik ya, mungkin dia merasa terganggu. Akhirnya saya dilepaskan juga. Dan singkat cerita, saya bisa mengikuti ujian, saya lulus ya, tapi saya masih mengamen di jalanan. Nah, pada saat saya mengamen di jalanan itu, saya menjadi bergumul di dalam hati saya. Sebenarnya, siapakah Tuhan di dalam hidup ini? Apakah Tuhan tidak pernah berkuasa untuk mengubah kehidupan seorang manusia? Saya mulai mempertanyakan siapa Tuhan. Ketika saya mengamen hujan deras pada malam hari, saat itu saya setelah pulang sekolah, saya harus berjalan sampai ke jalanan itu dan saya mengamen dari mobil ke mobil. Tidak ada yang memberikan saya uang sama sekali. Mungkin bahkan mereka jijik melihat saya. Terkadang ada yang memberikan uang 200 rupiah dengan membuka kaca jendelanya sedikit dan memberikannya dengan jijik. Saya mulai tambah benci dengan kehidupan ini. Saya merasa hinakah saya lahir di dunia ini. Saya kemudian menangis dan berteriak di dalam hujan yang deras. Pada malam hari itu, saya kelaparan. Hanya uang recehan yang tidak sampai 2.000 rupiah. Saya sudah lapar sekali. Sudah beberapa jam saya mengamen. Tidak menemukan uang 2.000. Saya ingin makan tapi saya tidak menemukan makanan. Lalu saya menangis. Di dalam badai dan guntur itu, saya menghadap ke langit. Saya berteriak. Saya mengatakan, siapakah Engkau Tuhan? Katakan kepada aku sekarang, mari kita berperkara. Turunlah di hadapanku sekarang. Apakah Engkau
adalah Tuhan orang Islam? Apakah engkau adalah Tuhan orang Kristen? Atau mungkin engkau adalah Tuhan dari agama-agama yang lain? Aku ingin mengetahui siapa engkau, Tuhan. Dan berperkaralah terhadap aku. Untuk apa engkau menyengsarakan hidupku? Aku taat kepadamu. Aku taat kepada orang tua. Bahkan sampai begini jalan hidupku. Aku selalu taat untuk mencari engkau. Tetapi mengapa engkau dungu? Turunlah Tuhan sekarang. Turun sekarang. Bunuhlah aku sekarang Tuhan. Kalau engkau tidak mau mengatakan, Tuhan yang mana engkau? Aku ingin tahu Tuhan yang benar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak terjadi apa-apa. Hujan tetap hujan. Lapar tetap lapar. Langit tetap bergemuruh. Akhirnya saya diam dan saya kembali mengamen. Dan saat itu memang sepi. Saya hanya mendapatkan uang untuk makan malam itu dan tidak mendapatkan uang untuk esok hari. Dan saya pulang. Di keesokan harinya seperti biasa saya tetap mengamen. Ada sekumpulan orang-orang Kristen yang mengunjungi anak-anak jalanan. Mereka memberitakan tentang Tuhan mereka kepada kami. Dan saya, meskipun saya mencari Tuhan pada waktu itu, saya takut loh dihampiri oleh orang-orang itu. Saya takut kalau mereka menghampiri kita. Mereka membagi-bagikan makanan. Mereka menyanyi-nyanyi tentang Tuhan mereka. Membagi-bagikan buku. Bahkan mereka menawarkan sekolah gratis. Menawarkan sebuah modal usaha. Tetapi saya menolak. Karena saya tidak mau menjadi seorang Kristen. Itulah lucunya. Di malam hari saya ingin berperkara kepada Tuhan. Tetapi pada keesokan harinya ketika ada seseorang datang untuk memberitakan siapa Tuhan mereka, saya menolak. Saya tidak mau dibiayai. Biar saya miskin tapi saya tidak mau menerima Tuhan mereka. Karena saya tahu bahwa Tuhan mereka adalah manusia. Tuhan mereka itu tiga. Tuhan mereka itu tidak bisa menyelamatkan diri mereka di kayu salib. Saya tidak mau untuk menerima bantuan dari mereka. Lalu hari berganti hari, kami tetap ada di dalam garis di bawah minus ya, garis kemiskinan yang sangat miskin bahkan. Kemudian saya mulai merasakan kepahitan dengan orang tua saya. Saya selalu memohon maaf kepada siapapun karena di mana kesaksian saya tidak bermaksud untuk menceritakan hal-hal yang tidak baik, tetapi ini adalah sebuah kesaksian di mana saya harus berkata jujur dengan apa yang saya alami, kepahitan-kepahitan yang saya alami. Saya melihat bagaimana orang tua saya saling menyakiti. Saya kepahitan dengan laki-laki. Ya, kemudian saya menikah. Saya menikah pada waktu itu. Saya menikah, tentu saya menikah Muslim. Ya, ketika saya kepahitan dengan orang tua saya menikah. Saya pikir ya menikah adalah jalan keluar dari masalah keluarga. Tetapi kemudian setelah saya menikah dengan pria itu, ya saya mengalami kekerasan setiap hari. Ya, saya mengalami pelecehan setiap hari. Saya dihina setiap hari. Akhirnya dia meninggalkan saya, dia menceraikan saya. Pada waktu itu anak saya masih ada di dalam kandungan, dia sudah menceraikan saya. Dan kemudian saya lebih kepahitan lagi, karena saya harus biasanya saya mencari
nafkah untuk saya dan keluarga saya, sekarang ditambah saya harus mencari nafkah untuk anak saya seorang diri, ditambah dengan saya mencarikan nafkah untuk keluarga. Bertambah pahitlah kehidupan saya tidak mau lagi berhubungan dengan laki-laki. Akhirnya saya masuk ke dalam cinta sesama jenis. Saya menjadi seorang LGBT kurang lebih 2,5 tahun karena saya merasa nyaman, saya merasa dikasihi, dicintai oleh dia, dan kemudian anak saya sudah bertumbuh besar. Akhirnya saya bertemu lagi dengan seorang laki-laki ya, yang dia ini tahu bahwa saya ini seorang LGBT dan dia menyadarkan saya. Tetapi kehidupan saya sudah terlanjur pahit. Ya, kehidupan yang broken home, yang luka batin terhadap laki-laki, terhadap kehidupan, bahkan terhadap Tuhan, membuat saya semakin terjerumus dalam banyak dosa. Ya, seks bebas, LGBT, saya bisa melakukan dengan jenis kelamin apapun. Saya minum minuman keras, merokok, dan semua saya lakukan hal itu. Semakin hari gaya hidup saya semakin rusak. Sampai pada suatu hari ketika saya pulang malam jam 2 malam ya, saya pulang ke kos-kosan dan waktu itu saya sedang living together, saya hidup bersama ya dengan seseorang. Tiba-tiba saya merasakan perut saya sakit di sebelah kiri, tembus sampai ke belakang. Saya pikir itu adalah nyeri mah atau nyeri biasa. Saya minum obat setiap hari. Saya minum obat setiap hari. Tetapi tidak kunjung sembuh. Sampai saya muntah kuning, sampai saya tidak mampu lagi berjalan, sampai saya ngesot, berjalannya itu ngesot. Saya nggak bisa lagi untuk melakukan aktivitas. Akhirnya teman saya itu membawa saya ke rumah sakit, ke UGD. Dan pada waktu itu belum ada yang namanya BPJS, belum ada jaminan kesehatan untuk orang miskin, belum ada. Seingat saya memang belum ada pada waktu itu ya, 16 tahun yang lalu belum ada. Terus kemudian saya diperiksa oleh dokter dan dokter mengatakan bahwa sebenarnya saya sudah kena sakit ginjal. Dan dokter ini menyuruh saya untuk pergi ke klinik spesialis penyakit dalam dan memberikan saya obat ya. Besoknya saya ke dokter tersebut dan dokter tersebut mengatakan saya harus operasi ya. Dan pada waktu itu saya tidak punya uang sama sekali. Sama sekali karena saya hidup amburadul, hidup tanpa arah dengan menghidupi anak dan keluarga, apalagi saya sakit. Ya, saya bilang, "Sudah saya tidak ada obat, Dok. Saya nggak ada uang. Ya, mati ya sudah." Ya, tetapi saudaraku, rasa sakitnya ini luar biasa. Kalau langsung mati tidak apa-apa, tapi saya harus mengalami rasa sakit yang luar biasa, yang dimana dokter sudah memberikan saya obat pereda rasa nyeri, bukan lagi yang dari mulut ya, tetapi dari belakang. Nah, kemudian saya pulang, saya minum 1 untuk pereda rasa sakitnya. Kemudian kalau besoknya lagi saya minum 2. Terus tinggal 1, saya nggak punya pilihan. Kalau saya minum, habis selesai. Kalau saya nggak minum, saya juga habis. Kemudian ada seorang teman saya SMA yang dulunya juga muslim, kemudian dia sudah menjadi murtadin lebih dulu, mengatakan kepada saya, "Maukah engkau sembuh?" Saya bilang, "Maulah, namanya orang." Tapi saya nggak punya uang. Dia mengatakan dengan santai, "Maukah engkau didoakan oleh seorang pendeta? Kalau kamu mau, mari datang ke gereja saya. Kamu hanya didoakan saja." Saya langsung menolak. Ya jelas saya tidak mau. Saya tidak mau masuk ke gereja. Saya tidak mau didoakan oleh Tuhanmu.
Tuhanmu saja tidak bisa menyelamatkan diri, bagaimana dia mau menyelamatkan saya? Terus dia bilang, kamu pikirkan lebih dahulu, karena doa bisa menyembuhkanmu. Kamu hanya didoakan saja, gak perlu masuk Kristen. Kamu pikir dulu. Saya diam saja, melihat obat yang tinggal satu. Berangkat nggak ya? Berangkat nggak ya? Akhirnya, saya nggak tahu kenapa. Saya SMS, pada waktu itu satu kali SMS Rp350. Oke deh, saya mau untuk datang. Tapi saya nggak diapa-apain ya. Saya cuma didoakan saja ya. Oh ya, dia senang sekali. Pada waktu itu saya datang ke gereja itu, saya kaget karena gereja itu kecil, hanya jemaatnya 7 orang. Pendetanya seorang wanita. Mereka sedang di tengah-tengah ibadah ya, karena saya tidak mengikuti dari awal. Di tengah-tengah ibadah, saya duduk di bangku paling belakang karena saya tidak mau untuk mengikuti ibadah mereka. Ya, saya merinding waktu itu. Saya bilang, ya Allah ampuni saya. Saya cuma pengen sembuh. Saya nggak pengen mengkhianatimu. Kalau saya mati di gereja ini, waduh habislah saya. Masuk neraka lah saya ini. Aduh, tidak Tuhan. Jangan mati. Saya cuma pengen didoakan. Akhirnya selesai itu ibadah, saya diam, saya berdiri, ibu pendeta itu menghampiri saya dan mengatakan siapa namamu. Nama saya Ingvi. Nah, terus pendeta itu melihat saya dan mengatakan yang mana yang sakit. Ini saya bilang, perut saya sebelah kiri tembus ke belakang. Baik, mari kita berdoa. Lalu dia memeluk saya. Beliau bilang begini, sebelum saya berdoa, kamu harus mengampuni satu nama yang di dalam hatimu. Setelah itu, Tuhan mengampunimu dan menyembuhkanmu. Saya diam, tetapi hati saya berontak. Yang pertama, bagaimana pendeta ini bisa tahu saya menyimpan satu nama yang saya ingin bunuh dia, yang saya ingin menghabisi karena saya pahit, karena dialah hidup saya menjadi menderita, karena dialah saya menjadi broken home, karena dialah saya menjadi seseorang yang hidup kacau balau. Akhirnya saya diam saja, saya tidak menjawab apapun. Dan pendeta itu mulai memeluk saya dan berdoa. Kira-kira doanya begini yang saya ingat. Tuhan Yesus, bukan tangan manusia yang memimpin anak ini untuk datang kepadamu. Tetapi tangan Tuhanlah yang menuntun anak ini untuk datang kepadamu. Tuhan, ampunilah segala dosanya. Masa lalunya apapun itu engkau ampuni. Engkau tolong kehidupannya. Dan biarkan dia engkau bantu untuk mengampuni orang yang ada di dalam hatinya itu Tuhan. Dan aku berdoa segala sakit penyakit yang dideritanya sembuh dalam nama Yesus. Amin. Itu yang saya ingat doanya. Dan saya bilang, sudah Bu, begini saja? Iya. Apakah tidak ada air minum, air percik? Tidak ada. Hanya ini. Saya kecewa dong. Masa nggak dikasih apa-apa? Saya disuruh pulang. Beliau bilang, pulanglah, engkau sembuh. Dan ampunilah orang itu. Saya tidak mau. Saya tidak mau mengampuni dia. Kenapa? Karena dia adalah orang yang membuat saya hidup pahit. Dan dia adalah Papa saya. Saya tidak mau. Saya tidak sanggup. Saya pulang dengan kecewa. Saya pulang dengan kecewa 1 hari, 2 hari, 3 hari. Saya baru sadar. Saya masih punya obat pereda rasa nyeri. Tetapi mengapa sakit saya tidak terasa? Jangan-jangan saya sembuh. Jangan-jangan saya sembuh karena doa itu. Matilah saya. Bingung saya. Sembuh tapi saya mati. Aduh. Tidak. Bukan karena Yesus yang menyembuhkan. Tapi karena sugesti. Karena saya mau didoakan. Karena mungkin saya percaya.
Mengapa saya baru menyadari saya tidak sakit? Aduh, bingung saya. Hati saya bersorak-sorai karena saya sembuh, pikiran saya menolak karena itu tidak mungkin Yesus yang menyembuhkan. Saya menolak, saya diam. Saya diam bingung karena sampai hari ketujuh pun saya tidak merasakan sakit. Tetapi pendeta itu tidak menyerah. Dia SMS saya. Ingvi, maukah engkau datang ke gereja di hari Minggu, di hari pencurahan Roh Kudus? Saya mengingat, oh iya, Tuhan orang Kristen kan ada 3. Mungkin pencurahan Roh Kudus adalah hari ulang tahun Roh Kudus. Saya bilang, tidak bisa, Bu. Tapi kenapa saya ada dorongan seperti orang yang sungkan? Masakan saya sudah disembuhkan, tapi saya tidak mau sekedar datang dan duduk mendengarkan mereka ceramah. Kan hanya itu, kan tidak perlu masuk Kristen. Saya bilang, tapi saya cuma duduk ya, Bu. Oh iya, tidak apa-apa, datanglah. Dorongan itu membuat saya berangkat ke gereja itu. Dan saya duduk. Kali ini, saya ibadah lebih awal. Saya melihat mereka menangis. Saya melihat mereka bersorak-sorai. Saya melihat mereka bersukacita. Tapi juga saya melihat mereka begitu khusyuk. Saya menjadi bingung. Ibadah orang Kristen mengapa aneh seperti ini? Kemudian saya tidak ingin berfokus kepada ibadah mereka. Tetapi ada sebuah lagu yang menggugah hati saya. Yang membuat saya bertanya-tanya, apa arti lagu itu? Inilah lagunya. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Lagu itu, lagu pertama yang ada di dalam hati saya, lagu yang menggelitik hati saya, tetapi lucu. Bagaimana Tuhan, Engkau membuat orang berada di dalam badai, tetapi aman. Bagaimana ketika orang itu ada di dalam masalah besar, tetapi sejahtera? Itu nggak mungkin. Terus bagaimana Tuhan bisa dirasakan kehadirannya? Karena yang saya tahu bahwa Tuhan itu besar dan tidak bisa dijumpai oleh manusia. Orang yang menjumpai Tuhan pasti mati. Bagaimana orang Kristen bisa mengatakan dia merasakan kehadiran Tuhan? Saya mulai tergelitik, tetapi saya sekali lagi saya menolak. Saya itu denial, saya itu enggak gitu. Saya diam sampai akhirnya itu di akhir ibadah itu ada semacam kayak altar call. Saya tuh dipanggil, aduh saya mateng, dipanggil, "Ibu Ingvi ke sini." Tetapi nggak tahu kenapa kaki saya itu maju. Saya seperti tidak bisa mengendalikan diri saya. Saya maju ke situ, ada 2 orang yang di belakang saya itu sedang tangannya begini ke tangan saya gini. Nah, pendetanya itu ada di depan saya berdoa tumpang ke tangan begini. Beliau mengatakan dia berdoa, ya, dia berdoa sambil mereka itu berbahasa yang saya tidak memahami, ya. Dia berdoa bahasa Indonesia, panjang sekali doanya, tetapi yang saya ingat begini, "Tuhan Yesus, bukan Engkau, bukan manusia yang memilih Engkau sebagai Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih manusia untuk menjadi umat pilihan-Nya. Jika Engkau Tuhan yang menginginkan dan memilih anak muda ini untuk menjadi anak-Mu, maka berbicaralah Tuhan dengan caramu sendiri, biarlah dia mengenal-Mu dengan caramu Tuhan, di dalam nama Yesus, amin." Ketika pendeta itu mengatakan,
min ya, kata-kata min itu saya kan pertamanya diam aja gini kan ya. Saya pokoknya hanya menghormati gitu. Ketika mengatakan min itu ada sebuah hembusan ya, sebuah hembusan angin itu tertiup di hidung saya, masuk. Saya kaget, apa ini? Masuk mengaliri hidung saya, itu mengaliri seluruh tubuh saya sampai ke darah, begitu detail ke tangan ya, ke tangan, ke otot itu sampai mengaliri leher, sampai ke apa namanya tubuh saya, sampai ke kaki. Dan ketika saat itu, waktu itu seperti melambat. Kalau anak sekarang bilang mungkin slow mo ya. Seperti waktu itu melambat dan saya tidak mendengar suara apapun ya, kecuali suara orang-orang yang menangis dan berdoa itu. Yang lain tidak saya dengar sama sekali, hening dan begitu lambat. Ya, saya bingung ini apa? Karena saya sadar, saya tidak kerasukan, saya sadar, saya melek. Ya, tetapi saya merasakan begitu hangat hembusan ini ke dalam tubuh saya, sampai ke kaki saya, sampai ke kaki saya, sampai ke ujung tumit saya tidak tahan dan saya jatuh tergeletak seperti orang sujud. Ya, kemudian saya menangis menangis-nangisnya dan saya rasakan sebuah penuh di dalam hati saya itu penuh. Tapi saya tidak mengerti apa ini? Apa? Saya belum pernah mengalami. Lalu mulut saya mengatakan, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan saya mendengar dia berkata, "Akulah Yesus yang engkau hina-hinakan selama ini, yang engkau tidak mau percaya kepadaku, yang engkau menantang tapi engkau tidak mau mendengar. Akulah Yesus." Dan seketika itu saya menangis dan saya mau percaya kepadanya. Dan ketika itu saya akhirnya memutuskan untuk dibaptis. Setiap orang punya perjalanan mencari Tuhan. Kadang lewat pertanyaan, kadang lewat pergumulan, dan kadang lewat hal-hal yang tidak kita duga. Jika hari ini kamu sedang mencari, jangan berhenti, karena Tuhan sanggup menjawab dengan caranya sendiri. Seperti firman Tuhan mengatakan dalam Yeremia 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kiranya kita semua menemukan Dia dengan cara yang nyata dalam hidup kita. Tuhan memberkati.